kita yang terkasih, Jemaat El Shaddai sudah standby, sudah siap. Kita juga semua sudah siap. Oleh karena itu, kita akan serahkan kepada liturgis kita, MC kita pada saat ini, yaitu Ibu Evangelis Agnes Yagian. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Gereja El Shaddai. Terimalah salam dari kami. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kami percaya semua dalam keadaan sehat. Berkat penyertaan Tuhan, kita menerima anugerah dan sukacita pada hari ini. Sebelum kita mulai acara ibadah kita akan memberikan waktu kepada Amang Pendeta Marisi Simanjuntak untuk memberikan kata sambutan. Salam Gereja Jemaat El Shaddai. Halo, salam. Apa kabarnya? Halo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat El Shaddai, kami dari Yayasan Badan Kerjasama Marturia akan melayani dengan sukacita seluruh saudara-saudara kami yang ada di Jemaat Gereja El Shaddai. Biarlah ibadah ini untuk kemakmuran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena itu berikanlah kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita dengan sukacita, dengan semangat. Mari, itulah sambutan dari kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati ibadah kita ini untuk kemuliaan namanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Amang Pendeta Marisi Simanjuntak. Saudaraku, kita merasakan sangat luar biasa pimpinan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita juga merasakan pada hari ini kita mendengarkan suara Yesus memanggil nama kita. Kita menyanyikan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, jawab ya, ya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Suaranya enam. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus.
nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi, menyertai dan membimbing kami sepanjang hari. Pada kesempatan pagi ini kami bersyukur ya Bapa atas berkat dan pertolongan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah dalam keadaan sehat. Kami pun tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih setiamu kepada kami di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga kami hanya bisa melaluinya, melakukannya dengan pujian dan penyembahan yang bisa kami berikan. Kiranya dalam ibadah hari ini yang dilaksanakan atas kerjasama Yayasan BKS Marturia dengan jemaat Gereja El Shaddai, kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang dan garam. Tuhan, kami mohon berkatilah setiap pelayan yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Baik itu koordinator ibadah, Evangelis Saud Haritonang, juga koordinator dari Gereja El Shaddai, Bapak Alex, pembawa acara Evangelis Agnes Yagian, pembaca firman atau episel Evangelis Helena Sitorus, pendoa syafaat Evangelis Marsius Siahaan, terlebih-lebih hamba-Mu yang akan membawakan renungan Bapak Sintua dan Teh Simbolon, juga semua jemaat Gereja El Shaddai yang hadir pada hari ini. Berkati juga perlengkapan virtual melalui Zoom ini ya Bapak, agar berjalan baik tanpa ada gangguan. Terima kasih Tuhan, oleh berkat karunia dan pertolongan Tuhan, ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Selepas lagu pujian ini, kami akan memberikan kesempatan kepada jemaat El Shaddai untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan kesaksiannya, kita menyanyikan sebuah lagu Roh Kudus Kau hadir di sini.
Janganlah kami penuhi kami kuasa Allah Maha. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hadir di sini, Roh Kudus Kasih-Mu Kau temani kala penghiburku, tolongku diutus Bapa-Ku, buka hati. Namamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, saudaraku, kami mempersilahkan untuk memberikan kesaksian. Barangkali ada yang memberikan kesaksian betapa luar biasanya pimpinan Tuhan. Kami memberikan kesempatan kepada jemaat El Shaddai untuk memberikan kesaksiannya. Silakan, saudaraku. Ya, yang mau bersaksi, Silakan untuk betapa banyaknya berkat yang diberikan Tuhan sepanjang hidup kita, maka kami memberikan kesempatan kepada saudara untuk bersaksi, baik kesaksian pujian ataupun kesaksian lewat pengalaman pribadi. Kami memberikan waktu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Santo. Hai Santo, kamu luar biasa. Kami juga luar biasa dalam Tuhan. Pertama-tama saya mau bersyukur kepada Tuhan atas pernyataan Tuhan yang sempurna terhadap kehidupan saya sampai saat ini di tempat ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari YKBS Marturia atas pelayanan selama ini di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pada saat ini saya akan memberikan kesaksian pujian saja. Saya ucapkan saudara-saudara.
Ya. Kiranya lagu pujian ini dapat memberkati kita semua dan memuliakan Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, yang turun tangan memerah, Ia baik, sungguh baik, untuk dapat dikatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, mengangkat hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan, ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Terima kasih. Masih ada satu lagi. Baik. Terima kasih untuk Bapak dari gereja Jemaat El Shaddai yang sudah memberikan kesaksian berupa pujian yang sangat luar biasa.
ku angkat tangan menyerahkan doa-doaku. Ku yakin Tuhan pasti buka jalan. Seperti itulah keyakinan kita setiap hari, sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat sah-sahnya. Baik, saudaraku, kita akan melanjutkan dengan menyanyikan sebuah pujian, Suaramu Ku Dengar. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Diriku supaya ku kenal harapan dan teguh kasih-Mu yang kekal. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda kami. Tetapi ingatlah pada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kami beri kesempatan kepada kita semua untuk merenungkan semua dosa-dosa kita.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kita bersama-sama mengucapkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Baik, saudaraku, sungguh sangat luar biasanya keajaiban-keajaiban yang kita terima sepanjang hidup kita. Hari ini kita merasakan bahwa keajaiban itu hadir di tempat ini. Kita menyanyikan sebuah pujian, ajaib benar anugerah-Mu. Saudaraku, kita akan mendengarkan epistel. Salam saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat Gereja El Sada, kita akan buka Alkitab kita dari Nats
firman Tuhan Lukas 16 ayat 10 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Judulnya, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa-doa syafaat kita yang dibawakan oleh Amang Evangelius Marsius Yahaan. Untuk mengantarkannya, kita membawakan sebuah pujian, Mampirlah dengar doaku.
Suaranya Amang, suaranya. Amang Marsius. Sudah? Sudah, Mang. Sahabat semuanya, jemaat dari Gereja El Shaddai, kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini, Tuhan. Bapa, Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati nafas kehidupan. Tuhan menyertai kami, memberi kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah pada saat ini. Serta bersyukur bersama semua para hamba-Mu dari YBKS Marturia dengan semua saudara-saudara yang kami kasihi di Gereja El Shaddai. Tuhan, biarlah semuanya menguasai keberadaan kehidupan kami dan selalu mengantar kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah ibadah ini dan seluruh umat yang hadir dan yang mengambil bagian dalam acara ini, Tuhan. Agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Seluruh dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih atas perkenan Tuhan. Jika sebentar kami dapat untuk mendengar firman-Mu yang akan diberikan melalui hamba-Mu, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyampaikan semua firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati yang ada mendengarkan firman-Mu untuk pada saat ini, dan menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami dari hari lepas hari. Saat ini kami, Tuhan, berdoa memohon berkat bagi saudara-saudara kami, jemaat daripada El Shaddai, warga binaan, dan seluruh juga para petugas dan pembina dari lapas. Dari itu, Tuhan, agar semuanya dalam kehidupan mereka, saudara kami warga binaan, untuk selalu ikhlas, sabar, dan banyak berdoa, dan pantang menyerah, dan selalu hanya mengandalkan Yesus. Roh Kudus menguatkan iman yang ada dalam diri mereka, dalam ragam pergumulan, menunggu, baik itu karena waktu persidangan, keputusan pengadilan yang mereka tunggu, penyelesaian hukuman, termasuk karena ketergantungan daripada obat-obatan, Tuhan. Kasih Yesus Kristus berkat bertumbuh dan berbuah bersama dengan semua orang yang takut akan Tuhan dalam iman yang menyelamatkan pada kehidupan mereka. Dan untuk yang sakit dalam iman, kiranya kuat kuasa Yesus mengangkat dan membuang sakit penyakit, memberi kesembuhan dan pemulihan bagi mereka, Tuhan. Jaga, rawat, dan pelihara, cukupkan kehidupan, baik para orang tua mereka, keluarga mereka, saudara-saudara mereka yang mereka kasihi. Semuanya biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan dan berkat-berkat-Mu. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami, bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami
terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, pimpinan, dan lembaga-lembaga tinggi negara Tuhan, aparat keamanan TNI, Polri, maupun keamanan-keamanan yang lain Tuhan, agar segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga Tuhan, yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dapat dengan dalam doa tenaga dan juga untuk memulihkan keberadaan bangsa kami terhindar daripada COVID-19, Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindarkan dari mara bahaya dan penderitaan virus corona, Tuhan. Bapa di surga, ampunilah dosa kami, sebab hanya kepadamu lah kami untuk selamat. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari melalui kesulitan COVID-19 ini, kami menyadari kesetiaan kami diuji oleh Tuhan, agar kami dengan mulut maupun dengan semua yang ada pada diri kami untuk melantunkan pujian dan ucapan syukur kami kepada Tuhan, untuk selalu juga ada dalam kuasa Tuhan untuk yang menyelamatkan kami dalam semua iman percaya kami. Ketika rasa takut Tuhan datang, Engkau meneguhkan, dan saat kami tenggelam, Engkau membangkitkan kami dan meraih kami. Ketika kami tidak memiliki arah-arah yang pasti dalam menapaki masa sulit, Engkau telah berkata, akulah kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama kami, yang selalu tidak meninggalkan kami sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tentunya kita tidak hanya cukup untuk meminta saja, tetapi kita juga harus mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan khotbah atau renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Cintu Simbolon. Untuk mempersiapkannya, kita menyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mengenal saat ini. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi hidup saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah dahulu sekarang semuanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
penuh hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, dengar firman. Ya, baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Ada kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, kami boleh datang berkumpul di sini. Walaupun kami berjarak jauh, tapi Tuhan pertemukan melalui teknologi informasi Zoom ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak ada yang dapat menghambat. Walaupun ada ketentuan jarak yang tidak boleh saling bertemu, tetapi Tuhan mempertemukan kami melalui teknologi ini. Terima kasih Bapa, dalam pertemuan ini kami juga sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah mengagungkan nama Tuhan. Memohon pertolongan pengampunan daripada Tuhan. Demikian juga kami sudah memberikan kesaksian betapa besar penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami dan kini saatnya hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa di dalam surga. Buka mata hati dan pikiran kami sehingga kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tahu maksud hati rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang berdosa Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya gantikan dulu slide-nya. Ya, tema daripada firman Tuhan kita pada saat ini adalah tanggung jawab orang Kristen. Tanggung jawab orang Kristen. Kita mengambilnya, saya mengambilnya dari Matius 25 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan rangkaian daripada firman Tuhan dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saya mengambil yang satu ayat ini tetapi akan mengulang rangkaian daripada perumpamaan tentang talenta. Talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan diberikan tetapi dipercayakan. Ini kita perlu ingat tentang dipercayakan itu. Karena ayat 15, ayat 16 mengatakan dipercayakan. Yang dipercayakan itu kepada hamba yang baik. Ya, hamba yang baik. Kemudian dilakukan sebaik mungkin oleh hamba itu dengan suatu menghasilkan perbuatan yang baik.
Nah, siapa yang dimaksud dengan hamba yang baik? Bagaimana kriteria sehingga dia bisa dikatakan baik, dan bagaimana penilaian Tuhan Yesus kepada hamba-hamba yang berbeda-beda talenta, dan kenapa dia berbeda-beda talenta diberikan Tuhan kepada kita semua orang percaya. Nah, yang pertama kita lihat siapa siapa dan apanya. Talenta dipercayakan kepada 3 orang hamba bekerja dan mengusahakannya. Dan Tuhan yang dimaksud adalah Kristus, pemilik dan penguasa mutlak dan syah atas semua orang, atas harta benda, jiwa, dan teristimewa atas jemaatnya. Dan hamba-hamba itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, apa yang dibicarakan ini adalah orang-orang Kristen. Dipercayakan, bukan diserahkan. Dipercayakan itu sama dengan diberi tanggung jawab. Tanggung jawab itu untuk dipertanggungjawabkan. Ada pertanggungan jawaban yang pada akhirnya yang akan ditanyakan kepada yang memberikan kepercayaan itu. Beda dengan diserahkan. Kalau diserahkan itu terserah orang yang diberikan. Mau gue, begitu kan? Tidak ada pertanggungjawaban di sana. Ya, carpe dewe, kan? Sesuka hatinya. Nah, tapi ini bahwa kita tidak bisa melakukan talenta ini sesuka hati kita. Ada keinginan, ada tujuan, ada maksud mempercayakan talenta itu kepada kita. Setiap kita orang percaya. Nah, saya coba berikan gambaran bagaimana talenta itu. Talenta itu suatu nilai yang sangat mahal. Kalau diukur dengan uang, dikonversikan, satu talenta itu bisa 91 kilogram emas. Kalau dirupiahkan bisa sekitar 77 miliar. Ada juga yang mengatakan sampai 6.000 dinar. Tapi apapun itu, talenta itu begitu besar. Yang seorang diberikan 5, yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, menurut kesanggupannya, nggak bisa semuanya dibagi rata. Keadilan Allah menurut kehendak Allah, Allah sendiri yang menetapkan perbedaan itu berdasarkan kemampuan manusia. Pikirannya, tubuhnya, hubungannya, peminatannya, banyak faktor yang dipertimbangkan Allah untuk memberikan ke talenta itu. Nah, kalau talenta itu semakin baik lagi, semakin serius lagi, nilainya akan ditambahkan lagi. Efesus 4 ayat 7 mengatakan kepada kita telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, ini kata kuncinya. Kasih karunia menurut pemberian kita, pemberian Kristus. Itu yang menurut kesanggupannya. Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih sebetulnya talenta yang diberikan kepada kita. Karunia itu merupakan pemberian Allah. Dan karena kita berharga, mahal. Termasuk di selain karunia, kita juga diberi kemampuan, diberi kesempatan, ada potensi untuk berkembang, ada waktu yang diberikan kepada kita. Demikian juga intelektualitas kita, ya, semakin dipertajam, ditingkatkan. Dan demikian juga kondisi emosional, kemampuan menghadapi penyesuaian terhadap masalah dan berbagai kondisi di lingkungan. Itulah talenta. Jadi talenta ini diberikan kepada kita, diserahkan, diberikan. Sebelum tuannya berangkat, kita dititipkan talenta itu. Nah, ini saya berikan gambaran tentang talenta itu.
sebelum berangkat, ya, yang bagian kiri ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nah, lama perubahan itu, lama sesudah itu tuannya datang. Ya. Nah, yang 5 berkembang, diusahakan menjadi 10. Yang 2 diusahakan, dikembangkan menjadi 4. Tetapi yang 1, ya, disimpan, disembunyikan, tetap menjadi 1. Nah, orang-orang ini bagaimana penilaiannya menurut pemilik talenta itu? Yang punya hak prerogatif terhadap harta benda kekayaan jiwa kita, ya, talenta yang diberikan itu. Bagi yang diberikan 5 menjadi 10, ya, nilainya sangat baik, ya. Itu nilai yang sangat baik. Kemudian yang diberikan 2 menjadi 4, nilainya juga sangat baik. Ya, perhatikan itu, sangat baik. Bukan karena besarnya talenta dengan nilai yang sama, ya, dikasih nilai 9,8, yang 5 talenta juga nilainya 9,8, ya. Jadi bukan karena besarnya talenta, tetapi proses mengerjakan, mengembangkan, melakukan talenta itu. Nah, yang kita ingin menarik di sini adalah yang diberikan, dipercayakan 1, ya, tetapi begitu tuannya datang, sesudah datang kembali dari perjalanan, karena disembunyikan, nilainya cuma 1. Apa komentar ataupun penilaian daripada tuannya? Ini tentang hal kerajaan surga. Ya, perumpamaan ini diawali dengan katakan perumpamaan tentang kerajaan surga, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus mengelola talenta kita sehingga bertumbuh dan berkembang. Tidak seperti yang nomor 1, disimpan, disembunyikan. Dikatakan penilaiannya adalah jahat. Engkau yang jahat dan malas. Ini kata kuncinya. Kejahatan dan kemalasan itu dia tidak melakukan apa-apa, itu paling dibenci oleh Kristus. Ini kebencian Kristus terhadap mereka yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak mengembangkan apa-apa. Apa yang dikembangkan? Yaitu karunia, kemampuannya, kesempatannya, potensinya, waktunya, ya, banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana proses di dalam menjalankan talenta itu. Kalau ada orang mengatakan, oh ini kan soal menjalankan uang, salah. Ini karena kalau prinsip menjalankan uang itu dalam tempo yang singkat, dapat sebanyak-banyaknya. Ada istilahnya pinjam 4 kembali 6. Kalau bisa, kalau 1 tahun terlalu lama, dibikinnya 1 bulan. Ya, berapa puluh persen itu. Tapi ini dikatakan perubahan ini adalah lama sekali. Nanti pada saat kita menghadapi kematian, maka ada pertanggungjawaban yang dipertanyakan kepada kita. Itu makanya ini bukan masalah membungakan uang, tetapi mengembangkan talenta yang dikembangkan, yang dipercayakan kepada kita, orang-orang percaya. Nah, jadi nilai tadi katakan baik perbuatanmu dikerjakan oleh hamba yang baik. Jadi hamba yang baik itu yaitu mereka yang bekerja dengan baik sekali dan tekun berbuat baik, menghasilkan perbuatan baik. Itu yang dikatakan efektif dan efisien. Jadi pekerjaan baik yang dikerjakan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar hukum, bukan pekerjaan-pekerjaan yang hina, yang tidak disukai oleh orang banyak, yang dilarang oleh negara, bukan pekerjaan haram. Banyak hal yang
tetapi pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik dilakukan oleh hamba yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, itulah Kristus akan memuji hamba yang bekerja dengan baik. Siapakah orang baik itu? Ini perlu kita semakin mendalami, menyata, menyelidiki. Kalau sudah menjadi kewajiban seseorang itu membuat dirinya berguna, ya, berguna bagi sekelilingnya. Bila mungkin bagi banyak orang, kalau tidak mungkin bagi beberapa orang. Bermakna hidup ini. Orang-orang suaranya, Mang. Oh. Suaranya, Mang. Oke. Terima kasih. Bagi orang yang berguna bagi orang lain itu dianggap sebagai orang yang baik. Ini definisi daripada orang baik. Kalau ini mengatakan barang siapa membuat dirinya bisa diterima dengan baik berarti sudah melayani orang lain. Coba memaknai itu. Kalau dia bisa diterima oleh orang lain, ya, dengan baik berarti dia sudah melayani orang lain. Dengan caranya bagaimana? Membentuk dirinya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyenangkan mereka. Jadi yang berubah bukan mereka, tetapi kita. Kita berubah membentuk sesuai dengan menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyenangkan mereka. Ini apa definisi daripada orang baik. Mungkin kita selepas dari tempat ini, ya, orang merasa ada yang tertolak karena trauma atau karena banyak faktor. Tetapi kita harus menjadikan, ya, membuktikan bahwa diri kita adalah orang baik yang bisa diterima oleh mereka, ya, dengan cara penyesuaian kita. Itu memaknai orang baik. Ini pertanggungjawaban. Ya, kenapa kita harus bicara menjadi orang baik? Karena kita mempertanggungjawabkan. Ini ada waiting room di yang Gereja El Shaddai. Oh, oke. Ya, sudah masuk. Oke. Tolong yang lain di-mute ya, tolong yang lain di-mute supaya di layar nampak wajah Amang Dante saja. Oke. Jadi kembali lagi, udah berapa menit ya tertinggal mereka? Ini sebentar aja, Mang. Ini penting ini untuk memaknai siapakah orang baik itu. Bahwa kebaikan itu adalah kewajiban dari setiap orang, ya, untuk membuat dirinya berguna. Ya, kegunaan itu yang kita dapatkan. Bila mungkin kalau banyak orang, kalau enggak sebagian orang, tapi minimal orang terdekat dan yang paling minim sekali tidak-tidaknya untuk dirinya sendiri. Jadi membuat dirinya bisa diterima. Nah, saudara-saudaraku yang ada di dalam lapas, waktu kesempatan, ya, peluang, potensi, ada banyak hal yang bisa dilakukan di dalam mempersiapkan diri. Untuk mempersiapkan kebaikan-kebaikan yang kalau sudah pada waktunya, ya, keluar dari sana, diterima oleh masyarakat, ya, banyak hal yang bisa dilakukan, dipersiapkan, ada kesempatan yang bisa dilakukan,
Inilah yang dikatakan ada talenta yang dikembangkan. Jadi talenta dikembangkan. Kalau tidak mengembangkan talenta berarti kita adalah orang malas. Nah, orang malas itu sama dengan yang diberikan satu talenta, akhirnya cuma pulang pada akhirnya juga mendapat cuma satu talenta dan nothing. Tidak ada hal. Jadi oleh karena itu kalau 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh setiap orang sebagai penguasa yang baik dari karunia Allah. Ya. Ada hal yang baik yang sudah Allah berikan kepada kita. Memperbaiki itu apa, memperbaiki itu kebiasaan perbaikan itulah memaknai talenta yang dipersiapkan, kesempatan, peluang, karunia apa saja yang Tuhan berikan. Satu contoh di sini ada banyak tamping. Ya. Tamping ini sudah melalui proses sehingga dia menjadi orang-orang yang baik, yang dipercaya dan dipercayakan, sehingga dia boleh memiliki lebih dari pengalamannya itu untuk juga menuntun semua orang bisa menjadi tamping. Satu apa? Artinya begitulah kebaikan-kebaikan itu terpancar. Walaupun kita di dalam, orang lain di luar tidak lihat, tetapi ada penilaian-penilaian baik sekali perbuatanmu itu. Ya. Nilai itu yang akan diberikan oleh Kristus kepada setiap kita yang dipercayakan terhadap talenta-talenta yang diberikan pada kita. Yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berikutnya ya, saya lewatkan ini. Kita lihat yang 2 dan yang 5 dikatakan baik sekali, dianggap dia berhasil menjalankan, menggandakan, meningkatkan talenta yang dimilikinya. Mendapatkan keuntungan sebagai bagian dari talenta yang dipercayakan. Dia berusaha mengembangkan, tangannya rajin membuat dirinya kaya dalam anugerah, kaya dalam perbuatan baik, ya, dalam perbuatan baik. Nah, kita lihat yang 1 talenta. Dia dianggap gagal. Gagal. Sebagian orang menutupi kemalasan dengan berbagai alasan. Ya. Ada yang mengatakan tidak punya kesempatan. No, kesempatan selalu ada. Memberikan kesaksian itu pun adalah kesempatan yang diberikan. Ya, satu pujian. Bagaimana campur tangan Allah yang hidup dari waktu ke waktu. Ada lagi yang merasa tidak memiliki sarana untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Harus ada yang duduk berpangku tangan tidak berbuat apa-apa. Ini kebencian Kristus. Kemalaskan bahkan dimaknai sebagai mengabaikan talenta. Dipercayakan untuk dikembangkan, untuk diusahakan, untuk bertambah. Tapi kalau dia diabaikan, ya, kita akan melihat bagaimana dampaknya, resikonya. Kalau di Amsal 6 ayat 10 pernah dikatakan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu.
Jadi miskin itu adalah dampak daripada orang-orang yang malas. Kemalasan. Tidur, ngantuk, lipat tangan, tidur lagi. Ada banyak kesempatan yang dikerjakan. Mungkin Anda di dalam lapas ini ada banyak waktu, ya, waktu yang diberikan, dimaknai 24 jam. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Entah itu masuk di dalam persekutuan, di dalam ibadah, masuk di dalam bacaan, ada Alkitab dan sebagainya, atau melakukan pertukangan, ya, keahlian yang diberikan, kemudian juga bisa menjadi berkat. Membangun persahabatan, hubungan dengan seorang lain, memberikan nasihat, ya, karunia, ataupun mendoakan teman yang dalam persoalan, dalam pergumulan. Itu bagian-bagian yang lebih dekat. Kalau kami yang di luar ini cuma pada waktu terbatas. Sekali-sekali kami bisa datang. Tapi di antara teman-teman itu punya bagian dalam mengembangkan talenta. Ya. Jadilah berkat, jadilah orang baik, jadilah orang yang menjadi ditiru, keteladanan yang ditunjukkan, menghasilkan perbuatan yang dapat nilainya sangat baik. Nilai sangat baik itu bukan cuma sekedar asal-asalan, tetapi betul-betul sangat baik itu lebih daripada baik. Lebih daripada baik, 9,8 atau A+, kalau dalam nilainya. Jadi oleh karena itu, mari hancurkan kemalasan. Karena kemalasan mengabaikan talenta. Kembangkan talenta yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kalau yang ahli musik, lakukan, ya, dengan keahliannya. Kembangkan, ajarkan bila perlu, ya, kepada teman-temannya, para peminat-peminatnya, supaya lebih berkembang lagi. Ada banyak orang yang bisa apa? Ajar kau tentang elektro, tahu tentang pertukangan, tahu tentang perbengkelan atau apa saja, ya. Itu menjadi bagian-bagian yang bisa dikembangkan oleh setiap individu-individu kita di sana. Dari sanalah kita bisa banyak kesibukan, ya, kesibukan yang boleh kita lakukan, kita kembangkan untuk mempersiapkan diri. Ketika kita keluar, ya, orang dapat menerima, menyenangkan, ya. Dan apalagi kalau di Kisah Rasul 2 ayat 42 katakan, mereka disukai oleh semua orang sehingga Tuhan menambahkan bilangan orang percaya, ya. Memberitakan, meningkatkan orang percaya itu karena orang menyenangi kita. Kesenangan apa Tuhan tunjukkan, buktikan itu. Itu menjadi bagian dari pembuktian dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kita gagal, ya? Itu karena punya sumber daya tapi tidak menggunakan pekerjaan baik, karya cinta kasih Allah. Punya kekuasaan atau kepentingan tapi tidak menggunakannya untuk memberitakan Injil. Kita punya kemampuan dan peluang untuk melakukan perbuatan baik, ya, tapi tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17, ini kata kunci. Ini sering kalau kita juga melakukan pelatihan evangelism explosion. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ya, pengetahuannya, oh ini bagus, kalau kerjakan ini bagus. Tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Ini Alkitab yang mengatakan. Jadi hamba yang jahat dan malas lebih mencari keuntungan bagi dirinya, bukan bagi Kristus, bukan melayani kasih kepada yang lainnya. Itulah kegagalan orang percaya, ya, yang tidak mengembangkan talenta. Oleh karena itu diperlukan kesadaran. Apapun kemampuan kita, keunggulan kita, kita semua
ya semua itu bukan milik kita. Ini perlu kesadaran kita. Kita hanya pekerja yang dipercayakan, yang harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Bila orang lain sedang giat, ya tentu kita tidak menganggur. Kita juga ikut menjadi terlibat dalam kegiatan itu. Nah, kita semua harus memberi pertanggungjawaban. Tentang kebaikan orang, di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Mari kita menyadari bahwa ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada saat yang Tuhan suruhkan. Kesadaran lainnya bahwa tujukan orang boleh katakan saya beriman. Tetapi Yakobus katakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu dari perbuatanmu. Biarlah orang baik menyatakan perbuatan-perbuatannya. Kita akan dinilai menurut kesetiaan kita, menurut ketulusan kita, menurut kejujuran kita. Kebaikan kita orang akan lihat. Betapa, si Anu, lebih daripada yang saya khawatir. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Itulah bagian yang kita akan dapatkan dari motivasi kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan ajarkan kami, Tuhan, betapa talenta yang Tuhan berikan banyak sekali, mahal sekali. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menyadari harga yang mahal itu yang telah Tuhan tebus dengan nyawa, dengan darah Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengabaikan melalui kemalasan kami, melalui alasan-alasan kami sehingga kami gagal untuk menyatakan kebaikan itu bagi orang lain. Kebaikan itu untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Talenta itu kami kembangkan dan kami usahakan sehingga bertumbuh, bertambah dan berbuah-buah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus membentuk diri kami, mempersiapkan diri kami untuk menjadikan kami pada waktunya orang akan melihat baik sekali perbuatanmu. Nama Tuhan dipuji, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan bernyanyi Mengikut Yesus keputusanku. Setelah lagu dengan irama yang berikut ini.
Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Tuhan berkati.